Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum itu silakan kepada KM atau salah satu kalian minta. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan hati mulai. Berdoa selesai. Itu pakai dulu ya, pakai yang tadi. Hadir semua Pak. Semoga bisa seterusnya ya. Amin. Baik, selanjutnya kalian minggu kemarin kan sudah mempelajari kita minggu ini kita sudah mempelajari bab dahulu yaitu mengenai gelombang bunyi dan cahaya. Dan sebelumnya saya ingin mereview terlebih dahulu. Minggu kemarin itu kita mempelajari Gelombang mekanik. kira-kira apa itu gelombang menurut kalian gelombang? Ya silakan. Jadi gelombang itu adalah getaran yang melambat. Oke, kita kenalkan. Kan gelombang itu kan tadi mendengar gelombang saja. Kalau gelombang mekanik itu apa? Saya Pak. Ya. Gelombang mekanik adalah getaran yang melambat pada medium tertentu. Ya. Kemudian sehingga nggak ada berapa jenis gelombang mekanik berdasarkan Anda baca. Saya Pak. Ya, silakan. Terdapat dua gelombang, jenis gelombang yaitu yang pertama gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Ya. Kemudian apa tuh bedanya dari dua gelombang tersebut? Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah lambatnya, dan gelombang transversal merupakan gelombang yang arah lambatannya tegak lurus dengan arah lambatnya. Ya, itu saya tangan biasa. Lihat ya sebenarnya. Ya, hari ini kita lupa dulu ya ke materi selanjutnya. Ini mengenai gelombang bunyi dan cahaya. Yang pertama itu kita akan pelajari dengan gelombang bunyi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tujuan pelajaran. Jadi setelah selesai melaksanakan kegiatan pelajaran mulai diskusi atau membaca buku pelajaran atau modul, diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan karakteristik gelombang bunyi serta klasifikasi bunyi berdasarkan frekuensi. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan bunyi. Yang ketiga, menghubungkan pemanfaatan konsep dan prinsip gelombang bunyi dengan teknologi. Kemudian yang keempat, melakukan percobaan sederhana tentang cepat lambat gelombang bunyi pada medium yang berbeda. Yang terakhir adalah melakukan hasil percobaan tentang cepat lambat gelombang bunyi pada medium yang berbeda. Baik. Sebelum kita mulai materi, Bapak ingin kalian berkumpul dalam kelompok masing-masing seperti yang sudah dibagikan sebelumnya. Jadi kemudian saya akan membagikan RKPD ini. Di sini kita sudah mengikuti materi sebelumnya. Kita akan masuk pembahasan. Jadi kita pada masih pembukaannya, kita masih santai-santai dulu ya, belum bertempur dengan namanya rumus-rumus. Jadi di sana kan ada KPD bagian prediction. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan sambil jadi jawabannya itu sambil menonton video di yang semoga kita sampaikan. Sambil mengisi juga boleh.
bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi kenapa? Saya Pak, Ya, silakan. karena suara bunyi itu terjadi akibat suatu getaran yang merambat ke alat pendengaran kita yaitu telinga. Oke, baik, terima kasih sudah menjawab. Apakah kelompok lain sudah setuju dengan kelompok yang sebelumnya? Setuju Pak. Baik. Oke, sebelumnya saya tadi video tersebut adalah salah satu pemena terjadinya bunyi ya. Kemudian di sini gelombang bunyi adalah merupakan gelombang mekanik yang jenisnya itu longitudinal. Kenapa longitudinal? Karena sejajar dengan arah. Kemudian yang merambat dan sumbernya berupa benda yang bergetar. Jadi bunyi itu bukan sekedar suara, tapi bisa juga dengan getar. Kemudian bisa diilustrasikan seperti ini ya. Kalau misalkan ke ilustrasinya seperti ini, kalau ada sebuah gelombang bunyi pada udara. Kemudian ada macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Kan yang pertama adalah audiosonik yang merupakan apa ya, yang bisa didengar manusia memiliki frekuensi sekitar 20 sampai 20 Hz. Kemudian ada infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz, dan yang terakhir ada ultrasonik yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Kemudian kita akan mengenai yang cepat lambat bunyi. Cepat lambat bunyi itu merupakan sebagai hasil bagi dari jarak sumber bunyi ke pendengar. Jadi salah satu yang dibutuhkan bunyi untuk merambat sampai ke pendengar. Nah, masih ingat ya semut ini mau apa ini? Kecepatan V sama dengan S bagi T. Kalau kita tinjau dari pandangan gelombang, itu jika S-nya adalah lambda dan jika T-nya adalah periode, yaitu jadi V sama dengan lambda dibagi T atau sama dengan lambda dikali frekuensi. Kemudian cepat lambat bunyi juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain. Ada dua faktor. Yang pertama ada faktor suhu dan ada faktor medium zat dan ada juga faktor suhu. Untuk faktor medium zat ada dibagi tiga. Dan kemudian yang pertama ada zat padat, kemudian ada zat cair, kemudian ada zat gas. Baik, seperti itu. Apa dari sampai sini apakah ada yang ditanya? Saya Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, tadi kan menjelaskan soal cepat lambat bunyi pada medium yang berbeda. Kira-kira pada medium mana bunyi bisa cepat lambat? Terima kasih ya jawaban pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa membantu jawab. Tidak. Baik, kalau tidak ada, kita sambil kita akan menjawab pertanyaan dari teman kalian lewat sebuah eksperimen. Ya, silakan kalian buka KPD-nya, saya bagian observation. Kemudian kita sebelum itu, nah kembali ke bagian video tadi ya. Kalian tadi melihat mendengarkan video itu lewat medium apa? Udara, itu udara ya. Itu ya. Jadi zat gas itu sering kalian ketahui juga ya. Kalau misalkan untuk pada lewat medium zat padat sama zat cair, apakah kalian pernah ya? Belum. Baik, kalau begitu biar lebih tahu lagi ya, silakan kalian baca instruksi dari KPD-nya. Dan sebelum itu saya Bapak meminta dua orang perwakilan untuk ke depan. Ya Pak. Nah, silakan. Bebas ya. Diperhatikan ya. Ya Pak. Silakan bacakan instruksi apa. Siapkan dua handphone dan aktifkan mode gitar pada salah satu handphone. Kemudian
handphone untuk melakukan panggilan ke handphone yang dengan mode getar tersebut. Saat handphone dengan mode getar berdering, angkat ke atas udara dan dengarkan suara gitar yang dihasilkan. Apakah terdengar? Atau sayup-sayup aja? Untuk dengan sayup-sayup. Sayup-sayup. Oke. Kemudian setelah itu Lakukan langkah 2 dan 3 untuk handphone yang diletakkan di atas meja. coba lagi. Kenapa lebih keras sekarang? Oke. Apakah teman-teman mengerti? Mengerti, Pak. Baik, silakan kembali. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih yang sudah melakukan percobaan. Silakan kepada kelompok yang lain juga untuk mengisi LKPD. Kalau misalkan tadi kurang jelas dokumennya, silakan lakukan sendiri di meja masing-masing. Baik, Pak. Ya, lebih jelas. Ya. Bapak kasih waktu dan silakan yang isi dan Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Apakah cukup? Cukup. Sudah, Pak. Apakah sudah selesai namanya? Sudah. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi ya. Saya akan tunjuk kelompok 1. Silakan kelompok saya. Nomor 1 saja, Pak. Ya, nomor 1. Nomor 1 sama. Nomor 1 saja. Nomor 1 saja. Di sini saya akan menyampaikan terkait pertanyaan nomor 1 setelah berdiskusi dengan anak kelompok. Nah, pertanyaannya, berdasarkan data pengamatan yang telah Anda lakukan, bagaimana perbandingan antara getaran yang dihasilkan oleh handphone di dua medium yang berbeda? Jawabannya, getaran yang dihasilkan dari handphone saat berada di udara dan meja itu berbeda. Dimana ketika mejanya di handphone, komputernya itu lebih keras dibanding handphone yang diangkat ke udara. Sekian dari saya, terima kasih. Kelompok 1 dari kelompok lain apakah sudah setuju? Setuju, sebelum pertama, Pak. Baik. Kemudian untuk yang nomor 2, apakah ya saya akan tunjuk kelompok 2 pada ya saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Berdasarkan jawaban Anda pada nomor 1, jelaskan sesuai dengan teori yang ada mengenai cepat lambat melalui media. Berdasarkan hasil percobaan sebelumnya dan pertanyaan sebelumnya mengenai cepat lambat bunyi di medium yang berbeda, yakni berhubungan dengan kerapatan medium jar. Jadi semakin rapat sebuah medium jar, maka cepat lambat bunyi yang dihasilkan akan semakin cepat dan bunyi atau getaran pun akan semakin kuat, keras, besar sehingga urutan medium jar tersebut berdasarkan teori tersebut adalah padat, cair, dan gas. Hal ini sesuai dengan hasil percobaan di mana saat handphone dengan menggunakan mode getar diletakkan di atas meja, maka getaran yang dihasilkan lebih keras atau kuat daripada saat diangkat ke udara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kelompok yang lain sama. Sama. Baik, jadi dari jawaban kelompok 2 sudah jelas ya, dan sudah bertanya apakah sudah jelas mengenai ini? Jelas, Pak. Oke. Kemudian selanjutnya untuk kita akan menuju ke bagian ini. Pertanyaan yang disebutkan penerapan
sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan salah satu manfaat dan prinsip gelombang bunyi pada teknologi dan kaitannya dengan agama. Manfaat gelombang bunyi yaitu yang pertama, pada sonar untuk mendeteksi tempat dalam, misalnya kedalaman laut, melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik. Kemudian manfaat yang kedua yaitu pada ultrasonic cloud detector untuk mendeteksi retakan tersembunyi, void, porositas, dan diskontinuitas internal lainnya dalam logam, komposit, plastik, dan keramik. Kemudian kaitan dengan agama yaitu dijelaskan dalam surat Al-Zumar ayat 68 yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk hidup yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Dalam ayat ini terdapat makna kata yakni dalam sangkakala pun ditiup. Sangkakala diartikan oleh para ulama sebagai trompet yang dimana benda tersebut dapat menghasilkan bunyi. Sekian, terima kasih. Tapi jawabannya mulai dari konsep dan prinsip kemudian sampai dengan kaitannya. Benar ya, soal disebutkan dengan kelompok 3 tadi, penerapan konsep itu salah satunya adalah sonar. Bisa dilihat ya dari gambar sini. Kemudian ada flow detector. Flow detector ini fungsinya apa? Tadi? Mendeteksi yang pertama. Mendeteksi tempat dalam. Ya betul. Kemudian kaitannya dengan agama bisa dilihat juga ya di saat Al-Zumar ya, mengenai bisa disinggung mengenai sangkakala. Sangkakala itu apa tadi? Trompet ya. Alhamdulillah. Kemudian kita sudah ke bagian akhir kegiatan. Di sini kita akan mengumpulkan ya, pada siapapun yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran siapa? Ya, silakan kita lagi ya. Simpulan setelah hasil Ya, ketawa. saya aja Pak. Oh ya, silakan. Jadi berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan bahwa Kenapa pada ketawa-ketawa? Ini teman-teman. enggak Pak, nggak serius sekarang. Jadi berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan bahwa cepat lambat bunyi dipengaruhi oleh faktor dari luar, salah satunya rapatan medium. Zat yang diterima di mana semakin rapat sebuah medium zat, maka cepat lambat bunyi yang dihasilkan akan semakin cepat dan atau bisa juga semakin keras atau bisa juga lebih terdengar gitu Pak. Nah, dalam kegiatan pembelajaran hari ini juga disimpulkan bahwa ternyata gelombang bunyi itu merupakan sebuah gelombang dan termasuk dalam gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang sejajar dengan arah lambatnya dan yang melambat serta sumbernya bisa berupa benda yang bergetar. Mungkin sekian Pak kesimpulannya yang dapat saya simpulkan. Ya, terima kasih ya kepada Maya. Tepuk tangan dulu. Ketawa ya, Bapak ya. Baik, alhamdulillah ya kita sudah menuju bagian akhir pembelajaran. Bagaimana dengan pembelajaran tadi? Apakah ada sudah mengerti semua ya? Iya, sudah. Ada singgung sama rumus gitu kan? Simpel Pak. Ya, simpel ya. Kemudian sebelumnya saya akan berikan tugas ya sebagai akhir evaluasi. Nanti akan dikirim lewat Google Classroom. Baik Pak. Kemudian mungkin untuk pembelajaran minggu depan selanjutnya kita akan bertempur dengan rumus-rumus ya, dan kemudian kalian silakan pelajari menit cepat lambat bunyi pada medium zat berbeda ya. Jadi ada apa saja? Ada medium zat, pada silakan cari informasi tambahannya. Kemudian minggu depan mungkin akan, kalau saya sempat,
kita akan mempelajari mengenai sumber-sumber bunyi pada dawai dan dipanggilan. Baik Pak. Ya, baik. Sekian terlebih dahulu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kemudian bisa ada kata-kata ya dari Einstein. Beri nilai dari